Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Amin. Ada video terbaru dari Hussein Bagil ya, membuat tantangan soal makam palsu. Tantangan 1 miliar, bahkan bukan cuma uang 1 miliar, tapi siap memberikan mobil Alphard. Ngeri ya, duitnya banyak juga tuh. Nah itu jadi pertanyaan juga sih. Ternyata Hussein Bagil ini duitnya banyak. Padahal setauku ya, dia itu hanyalah penceramah, tapi punya uang 1 miliar gitu. Mobilnya pun bagus, Alphard. Tapi ya kita nggak tahu ya, tantangan tantangan soal makam palsu itu. Terus Hussein Bagil siap memberikan uang 1 miliar dan mobil Alphard. Itu uangnya Hussein Bagil pribadi atau uang patungan ya, uang patungan nih dari Habib A, Habib B, Habib C, patungan, kita nggak tahu. Tapi kalau itu duit pribadi ya banyak banget teman-teman ya, ternyata uangnya Hussein Bagil. Tapi kalau aku nggak heran, Habib gitu loh, ya nggak, Habib duitnya harus banyak dan pasti banyak. Tapi nggak juga gitu loh, karena eh, belum lama ini, berapa bulan yang lalu ya, kita udah ngeliat video-video oknum-oknum Habib yang nyolong motor, ada di mana, Karawang atau apa tuh. Terus yang kedua di mana, Madura ya, Madura atau Aceh itu aku lupa teman-teman. Ada lah videonya berapa bulan yang lalu itu ketangkap. Terus ada juga yang berusaha mau nipu pedagang jeruk tuh, ada lagi tuh ya kan, kalian pasti inget lah video itu, yang artinya masih ada Habib-Habib yang ya kita anggap mungkin pendawiran sepi teman-teman. Nah di saat pendawiran sepi, mereka melakukan hal-hal yang negatif atau kriminal. Nah jadi sebaiknya ya buat Hussein Bagil ini sih saran, mudah-mudahan saranku didengar sama Hussein Bagil. Daripada uang itu diberikan buat orang yang bisa menemukan makam palsu, lebih baik coba dikasihkan ke Habib-Habib tuh yang sekarang lagi kesulitan dawir. Otomatis Habib saat ini banyak yang kesulitan dawir teman-teman ya. Coba kasihkan ke mereka supaya mereka nggak melakukan kriminal. Termasuk Bang Haji Roma Irama nih. Belum lama ini di pelantikan PWLS Depok ya, sejabotabek, beliau mengatakan ada pejabat yang berterima kasih dengan adanya PWILS. Sekarang dia nggak dimintain duit lagi. Sebenarnya ya, sebelum Bang Haji ngomong begitu, pas kemarin di acara pelantikan PWILS Jabotabek gitu ya, aku udah bikin kontennya jauh-jauh hari teman-teman ya, bahwa dengan adanya PWILS ini banyak masyarakat yang berterima kasih. Udah aku buatkan kontennya. Mungkin kalau teman-teman yang biasa nonton kontenku udah tahu ya. Udah aku buatkan kontennya, banyak masyarakat yang mengucapkan terima kasih karena dengan adanya PWILS ya di kampung mereka, Habib ini yang suka dawir itu udah jarang. Bahkan bukan jarang, nggak berani datang gitu loh. Ini aku ceritakan sedikit ya di konten sebelumnya tuh. Ada seorang apa namanya, haji, Pak Haji, disebutnya Pak Haji gitu kan. Itu udah sepuh, biasa ngasih duit setiap tahun itu 5 juta ke Habib per tahun ya, setiap tahun. Tapi semenjak adanya PWLS di kampung tersebut, itu oknum Habib nggak berani datang ke situ, nggak berani, malah mintanya ditransfer. Tapi nggak ditransfer karena Pak Haji itu nggak, dengan alasan saya udah sepuh, nggak tahu soal begituan, tapi kalau mau uang ya ke sini. Dan di situ Habibnya marah.
Dan Pak Haji tersebut datang ke anggota PWLS ngucapin terima kasih. Jadi sebelum Bang Haji Roma Irama ngomong begitu, aku udah buatkan konten seperti itu. Dan alhamdulillah Bang Haji juga ngomong begitu ya, belum lama. Pejabat yang biasa dikasih uang, yang biasa dimintai uang, sekarang udah nggak lagi. Dan mengucapkan terima kasih dengan adanya PWLS. Nah itu dia teman-teman. Jadi menurutku ya, sekali lagi nih saran ya, uangnya lebih baik buat oknum-oknum Habib itu yang sekarang lagi kesulitan nyari duit. Kasih ya, supaya mereka nggak melakukan kriminal. Ini pesan yang kedua. Pesan yang kedua nih, Beb. Kalau nggak gini, uang 1 miliar itu kan banyak ya. Apalagi ditambah lagi mobil Alphard. Mobil Alphardnya jual aja lah. Jangan berbentuk mobil. Buat tes DNA. Habib yang katanya misalkan pengen tes DNA tapi nggak punya duit. Tes DNA kalau nggak salah kan antara 25 juta ya. Yang aku denger kurang lebih segitulah. Uang 1 miliar itu kan banyak. Bisa buat berapa ratus Habib tuh buat tes DNA. Walaupun masyarakat sekarang udah banyak yang tahu bahwa haplogrupnya Habib adalah G ya, Yahudi Askenazi. Masyarakat ini udah tahu semua. Nah, jadi sebaiknya uang itu buat melakukan tes DNA dibagikan lah. Dibagikan ke semua Habib lah yang mau tes DNA, siapa aja kasih duitnya. Supaya terang benderang gitu. Supaya makin terang gitu. Kalau terang benderang sih ya memang udah terang. Udah terang gitu loh. Dokter Sugeng sering ya bikin kontennya tentang haplogrup Balawi, haplogrupnya Habib, yaitu Yahudi, dan semua masyarakat udah tahu, udah terang lah, udah terang benderang lah. Ya supaya terang lagi lah, lebih terang gitu kan. Coba uang 1 miliar itu dikasihkan ke Habib-Habib buat tes DNA. Supaya muhibin-muhibin ini bener-bener sadar gitu. Dan sekarang juga kalau ngomongin muhibin udah banyak yang sadar. Udah banyak yang sadar. Pengikut Habib itu udah makin sedikit teman-teman ya. Karena udah kita jelaskan berkali-kali ya, nggak ada bosan-bosannya. Kalau aku sih fokus dengan kelakuan-kelakuan oknum Habib nih ya. Gus Aziz Syazuli juga hampir setiap hari ngonten tentang kitab-kitab karangannya Balawi itu. Kitab-kitab Urofat ya enggak. Kiai Imad juga udah menjelaskan ya kan. Dokter Menehem, Profesor Menehem Ali juga udah menjelaskan. Dokter Sugeng, ahli genetika dari BRIN juga udah menjelaskan bahwa genetik Habib itu Yahudi, haplogrupnya G. Aku dan teman-teman bikin konten tentang kelakuan-kelakuan oknum-oknum Habib nih loh, oknum-oknum Habibnya seperti ini kelakuannya. Udah terang benderang gitu loh. Dan sampai sekarang tesis ilmiahnya Kiai Imad nggak ada yang bisa membantah satupun. Jadi buat kalian teman-teman yang belum sadar, kita doakan semoga cepat sadar. Kita doakan semoga cepat sadar. Oke teman-teman, kontennya mungkin segitu aja. Mudah-mudahan konten ini bisa dilihat oleh Husein Bagil. Daripada uang itu buat petisi ya, masalah kuburan palsu, lebih baik kasihkan ke oknum-oknum Habib yang suka dawir, supaya mereka ini nggak merasakan kesulitan nyari duit lagi gitu loh. Seenggaknya begitulah. Yang biasanya setiap hari, setiap minggu dia nyari duit gampang, sekarang kan susah ya. Banyak masyarakat yang udah sadar, muhibin yang udah sadar, bahkan nggak mau ngasih duit sama sekali. Nah lebih baik uangnya kasihkan ke situ tuh, ke saudara-saudara kalian Balawi, supaya nggak melakukan kriminal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lebih baik uang itu dipergunakan buat tes DNA, dibagikan ke semua habaib yang mau melakukan tes DNA supaya terang benderang. Oke teman-teman, kontennya segitu aja. Ketemu lagi di
video berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di video berikutnya.